Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan kita ketika mencari ilmu. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku fasal fin niyati ing dalem niat fi halit ta'allumi ing dalem tingkah belajar. Jadi ini fasal menerangkan tentang niat atau tujuan ketika kita sedang belajar. Apa sih tujuan kita kalau kita sedang belajar ilmu? Nanti kita akan bahas. Summa la buddha, mongko wajib lahu kedue muta'allim apa minan niat saking niat fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem mangsane belajar ilmu. Seorang santri, seorang muta'allim, seorang pencari ilmu itu harus punya niat, harus punya tujuan ketika sedang mencari ilmu. Karena apa? Idin niyatu krono utawi niat hiyal aslu yaiku perkara kang pokok fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Dikarenakan niat itu sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang inti, sesuatu hal yang pokok di dalam segala hal. Liqaulihi krono dawe Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, rupane dawuh innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu wanging bestine utahe pira-pira amal binniyat iku kelawan pira-pira niat. Hadisun sahih, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, tergantung pada tujuannya. Sama amalnya, kalau beda niat maka hasilnya akan beda. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa an Rasulillahi lan saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin birang-birang utawi saking amal yutasawwaru kang den temu rupa apa amal bisurati a'mali dunya kelawan rupane biro-biro ngamal dunya. Wa yasiru lan dadi apa amal bi husnin niyati sebab baguse niat min a'malil akhirati iku saking biro-biro ngamal akhirat. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan banyak amal perbuatan yang kelihatannya amal dunia, tapi karena niatnya yang baik menjadi amal akhirat. Wa kam min amalin lan birang-birang utawi saking ngamal yutasawwaru kang den temu rupa apa amal bisuratil a'mali kelawan rupane bisurati amalil akhirati kelawan rupane biro-biro ngamal akhirat. Sumaya siru mongko nuli dadi apa amal dadi iku min amalid dunya sanging biro-biro ngamal dunya bisu ini ya disebab alane niat. Dan banyak juga amal perbuatan yang kelihatannya amal akhirat menjadi amal dunia sebab niat yang buruk. Contoh, sama-sama pergi jamaah ke masjid. Yang satu niatnya supaya dianggap orang baik, supaya dianggap orang ahli ibadah, supaya dianggap orang solih. Maka tujuan yang seperti ini
walaupun amalnya seperti amal akhirat, sholat jamaah ke masjid kan amal akhirat ini, tapi karena tujuannya jelek supaya dianggap, maka amal yang seperti ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Yang satu jamaah ke masjid dengan tujuan mencari ridho Allah, dengan tujuan melaksanakan sunnahnya Rasulullah, maka niat yang seperti inilah yang akan dapat ridho, yang akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya sama, ibadahnya sama, cuma karena beda niat, beda tujuan, maka yang satu dapat pahala, yang satu dapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat itu penting. Niat itu suatu yang pokok, suatu yang inti. Jangan sampai meremehkan niat. Dikarenakan seorang pencari ilmu harus mempunyai niat ketika menuntut ilmu, maka niat yang bagaimana yang seharusnya diniatkan. Wa ayam bagilan sayuk jopo ayanuya yento niat sopo al muta'allimu wong kang belajar bitola bil ilmi kelawan golek ilmu, niat ridhollahi ing ridhone Allah, wa darul akhirati lan ing tisane akhirat, wa izalatal jahli lan niat ing ngilangi kebodohan an nafsi sanging awak dhewe ne muta'allim, wa ansairil juhali lan sanging sekarine pira-pira wong kang bodoh, wa ihya iddini lan ngurip-ngurip agama, wa imqa al islami lan netepake agama Islam. Fa inna bangqa al islami monggo krana sak temene tetepe agama Islam bil ilmi ku kelawan ilmu. Jadi seorang santri ketika belajar hendaknya berniat supaya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mencari pahala akhirat. Yang ketiga, niat supaya menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Yang seterusnya, berniat supaya menghilangkan kebodohannya orang lain dengan cara mengajarkan ilmu yang didapatnya kepada orang lain. Terus sebaiknya berniat juga untuk menghidupkan agama dan menetapkan agama Islam ini ila yaumil qiyamah. Karena apa? Karena tetapnya agama Islam itu dengan ilmu. Eksistensi agama kita, agama Islam ini itu dengan ilmu. Kalau enggak dengan ilmu akan hancur agama kita. Wala yashihu lan ora sah ora bener apa az-zuhdu zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli ing dalam sartane bodoh. Zuhud dan takwa tidak sah dilakukan dengan tanpa ilmu. Tidak mungkin zuhud dan takwa dilakukan dengan bodoh, itu tidak mungkin, harus dengan ilmu. Angsada lan nembangake sapa asy-syekhu syekh al imam kang dadi imam, al ajallu kang agung, al ustadu kang dadi guru, Burhanuddin rupane Burhanuddin, Shahibul Hidayati kang duweni kitab al hidayah. Nembung no syi'ron ing syair li ba'dihi maring sebagiane ulama. Fasadun kabirun alimun mutahaddiqun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma finatun lil alamina adimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun utawi kerusakan kabirun kang agung, alimun iku wong alim, wong ngerti, mutahaddiqun kang ora mertuli ilmune, wa akbaru lan iku luwih gedhe minhu tinimbang alim mutahaddiq, jahilun utawi wong kang bodoh, mutanassikun kang ahli ibadah. Adalah suatu kerusakan yang besar orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya.
Jadi ada orang alim yang gak mau mengamalkan ilmunya. Itu adalah suatu kerusakan yang besar. Tapi ada lagi yang lebih besar kerusakannya, yaitu orang bodoh yang ahli ibadah tanpa berilmu. Melakukan ibadah tanpa ilmu. Karena apa? Karena orang alim walaupun melakukan maksiat, walaupun melanggar syariat, dia tahu bahwasanya dia itu salah. Dia salah melanggar syariat. Tapi kalau orang bodoh, orang jahil sedang melakukan ibadah, orang bodoh yang ahli ibadah itu melakukan kesalahan tapi dia nggak tahu dengan kesalahannya, menganggap semua perbuatannya itu sudah benar, padahal salah menurut syariat. Makanya kerusakan yang ditimbulkan orang jahil yang mutanasik, orang jahil yang ahli ibadah itu lebih besar daripada orang alim yang mutahatik. Ya karena orang jahil yang ahli ibadah itu misalnya melakukan kesalahan, dia itu nggak sadar dengan kesalahannya. Huma utawi alim mutahatik lan jahil mutanasik fitnatun iku fitnah lil alamin maring biro-biro wong alam adimatun kang agung liman kedue wong bima kang tetep ing dalem kelawan alimun mutahatik lan jahil mutanasik fitini yang dalam agama man ya tamasaku jejakalan sopoman. Keduanya adalah fitnah yang besar. Baik alim mutahatik maupun jahil mutanasik itu menjadi fitnah yang besar pada seluruh alam, yaitu bagi orang-orang yang mengikuti keduanya dalam menjalankan agama. Mengikuti alim mutahatik, alim yang nggak melakukan ilmunya, orang yang nggak mengamalkan ilmunya itu ya nggak boleh. Mengikuti orang yang ahli ibadah yang tanpa ilmu ya tidak boleh. Wa yanwi lan niyat sapa muta'allim bihi kelawan thalabul ilmi asyukra ing syukur ala ni'matil akli ing atase nikmate akal wa sihatil badani lan warase awak wala yanwi lan niyat ora niyat sapa muta'allim bihi kelawan golek ilmu ora niat ikbalan nasi ing madhepe menungso wala istijlabahi tomid dunya lan ora amrih narik bondo donya wal karomata lan kamulyan ing sultani ing dalem mungguhe ratu wa ghairi lan liyane sultan. Ketika belajar sebaiknya muta'alim, sebaiknya thalibul ilmi juga niat mensyukuri nikmat yang berupa akal dan mensyukuri badan yang sehat. Jadi diniatkan mensyukuri nikmatnya akal, dikasih akal oleh Allah, disyukuri dengan cara dibuat mencari ilmu agama. Dikasih badan sehat oleh Allah, disyukuri dengan cara melakukan mencari ilmu. Walayanwi dan seorang pelajar jangan sampai mencari ilmu itu diniatkan untuk mencari pengaruh, mencari popularitas. Saya cari ilmu supaya nanti pinter, kalau sudah pinter nanti saya terkenal. Itu nggak boleh. Walastijlabah hitomid dunya. Saya cari ilmu supaya pinter, kalau sudah pinter nanti kalau cari uang gampang, kalau cari dunia, kalau cari duit gampang. Ini nggak boleh. Wal garomata inda sultan wa ghairi. Mencari ilmu diniatkan supaya mendapat kehormatan di depan penguasa, di depan sultan, di depan pemerintah. Itu ya nggak boleh. Tidak boleh. Waqala lan ketika sapa Muhammad Ibn Hasan kang dadi analane Mbah Hasan rahimahullahu taala
Laukana lamun ono sapa annasu manungsa kulluhum ya sekabianin nas abidi iku biro-biro kawula ingsun tuhum mongko yakti bakal merdekaake sapa ingsun hum ing nas wa tabarra'tu lan amrih lebaran sapa ingsun an walaihim saking waris walae nas. Waman lan utai sabane wong wajada iku nemu sapa man ladzatal ilmi ing enake ilmu wala amali lan ngamal bi kelawan ilmu qallama yarghabu mongko sithik banget qallama yarghabu mongko kidik banget demen sapa man fima ing dalem perkara ing danase ing dalem sandinge manungsa. Muhammad bin Al-Hasan berkata, seandainya seluruh manusia itu menjadi budakku, niscaya mereka semua akan aku merdekakan dan aku bebaskan hak waris walakku dari mereka. Dan barang siapa yang telah merasakan lezatnya ilmu dan mengamalkan ilmu, maka semakin kecil kecintaannya akan sesuatu di hadapan manusia. Maksudnya harta benda dan lain-lain. Jadi orang yang sudah merasakan lezatnya, enaknya ilmu, enaknya beramal dengan ilmu, itu tandanya hatinya nggak terlalu suka pada dunia, nggak terlalu suka, biasa saja. Angsada nembangake na ing ingsun sapa asyaihu guru al imamu kang dadi imam al ajallu kang agung al ustadu kang dadi ustad kang dadi guru qawamuddini rupane qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail as-Sofari al-Ansari imlaan ing dalan dikte tulisan li Abi Hanifah kedua Abu Hanifah rahimahullah ta'ala syi'ron ing syair man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi man utai sabane wong talaba iku nupres sapa man al ilma ing ilmu lil ma'adi krana akhirat faza monggo bejo monggo merkoleh sapa man bi fadlin kelawan anugrah minar rasyadi saking pitutuh bener. Syekh al-Imam al-Ajal al-Ustad Iwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail as-Sofar al-Ansari membacakan syair Abu Hanifah kepada kami, membacakan syairnya Abu Hanifah kepada kami, yang artinya barang siapa menuntut ilmu untuk kepentingan akhirat, maka ia akan memperoleh keutamaan dari Allah yang memberi petunjuk. Faya li husrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Faya li husrani talibihi kaum ingsun tingalono sira kabeh maring tunane pira-pira kang golek ilmu. Linaili fadlin krana merkoleh anugrah minal ibadi saking pira-pira kawula. Wahai kaumku, lihatlah kerugian orang yang belajar ilmu yang hanya mendapatkan penghormatan dari para hamba sahaya. Jadi kalau mencari ilmu diniatkan supaya mendapat penghormatan, supaya mendapat dunia, supaya mendapat popularitas, supaya mendapat pengaruh, itu semua akan merugi. Karena yang hanya didapat ya hanya itu saja. Di akhirat nanti nggak dapat pahala apa-apa. Di akhirat nanti hanya dapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini cukup sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.